Ya, hari ini itu 1.800. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus kurva pandemi kita, pandemi COVID di Kota Makassar ini bisa menurun. Walaupun di sisi lain ya, ini mungkin karena dampak daripada swab massal yang dilakukan, itu ada kenaikan ya. Dari 405 tanggal 26, 421, 27, 436. Ini mungkin hasil swab massal yang dilakukan di beberapa kecamatan yang masuk kecamatan epicentrum COVID di Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan ini ke depannya ya baik yang sudah swab dan mungkin dinyatakan terkonfirmasi positif bisa segera melakukan isolasi, penanganan yang tentunya kita berharap semua bagaimana kurva pandemi COVID di Kota Makassar ini bisa menurun ya. Ya, dan juga karena tadi disinggung soal pilkada, ya kita berharap juga supaya tim-tim yang ada dalam tim pendukung ini dalam 4 kandidat yang ada di Kota Makassar ini bisa tetap menjaga, melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kalau kita berkumpul harus menjaga jarak, ya, physical distancing, jangan lupa selalu menggunakan masker. Karena ini katanya menurut Pak Prof biasa ulang-ulangi, salah satu cara kiat untuk kita bisa terhindar dari penularan COVID itu. Demikian. Baik Pak Ismail, ini ada titipan pertanyaan juga dari untuk Pak Ismail. Untuk di Kota Makassar, katanya ada beberapa masyarakat yang sempat melihat seperti gedung serbaguna ini dikatakan acara pernikahan, tapi acara pernikahannya ini mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan seperti itu, dan ada juga di hotel-hotel ya awalnya saja seperti itu diperiksa cuci tangan, tapi pada saat di dalam ya tetap saja mengabadikan momen tidak jaga jarak seperti itu, foto bersama dan lain sebagainya. Kalau seperti ini bagaimana Pak Ismail? Ya, jadi memang ini semua menjadi pantauan kita. Ya, tim kita itu pagi, sore, siang, dan malam itu melakukan pemantauan, pengawasan ya. Termasuk rekan-rekan kita dari tim keamanan khususnya baik TNI dan terkhusus kepolisian yang memang kita ketahui bersama bahwa ada maklumat Kapolri ya terhadap seluruh jajaran kepolisian untuk tetap ikut mengawasi dan memantau yang namanya protokol kesehatan ya, termasuk penindakannya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa ada tempat ya, mungkin apakah itu di hotel atau di mana saja, yang jelas di dalam peraturan wali kota nomor 53 itu diatur ya tentang pertemuan tempat-tempat usaha atau tempat-tempat saya ambil contoh saja tadi disinggung soal pernikahan mungkin di hotel. Ya. Nah, itu yang paling bertanggung jawab adalah pemilik atau tempat hotel tersebut yang harus mengawasi pengunjung ya yang datang ke acara itu. Itu sudah sangat jelas di dalam, dan itu beberapa waktu lalu kan saya sampaikan bahwa itu ada selain sanksi administrasi ada sanksi yang besar ini kalau untuk pemilik hotel. Ya, lumayan juga itu. Sekitar 20-an, tapi bukan itu yang menjadi utama. Selalu disampaikan juga oleh Pak PJ Wali Kota, Pak Prof. Rudi, bahwa kalau ada orang selalu mengedepankan namanya sanksi dengan nilai sebesar itu dia kekhawatirannya itu akan melakukan pelanggaran. Ya. Tapi kalau kita semua bergerak bersama, bagaimana mengawasi, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan itu, saya kira sanksi untuk denda itu tidak usah jadi hal yang selalu dirisaukan. Ya. Tapi yang penting kita harus bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Nah, termasuk kalau ada tempat, satu tempat hotel atau apakah namanya, yang paling bertanggung jawab itu pemilik tempat itu, bukan yang menggunakan. Yeah. Ya, jadi ini dan saat ini tuh sangat intens ya, untuk diketahui juga apakah pengusaha hotel atau pengusaha apa yang mungkin tempatnya atau yang biasa ditempati untuk pernikahan, untuk acara resepsi atau apa, ya hati-hati karena saat ini itu bergerak terus itu kita punya tim ya untuk memantau usaha Anda. Kalau tidak melakukan dan tidak patuh pada protokol kesehatan itu ya menunggu waktu saja, Bapak akan diberikan ya apakah akan ditegur dulu atau langsung dilakukan yang namanya penutupan tempat usaha. Jadi itu
berdasarkan perwali ya yang 51 dan 53 tersebut. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya kembali ke Prof. Ridwan. Prof, Ya. ini kalau dilihat masyarakat yang masih banyak abai terhadap penggunaan masker, terus ditambah lagi ada masyarakat yang tetap kekeh melaksanakan acara resepsi pernikahan dengan mengundang banyak orang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau seperti ini, Prof. Ridwan seperti apa? Ya, audionya, Prof. Ya. Jadi ini adalah upaya penegakan regulasi dan saya pikir itu semua sudah diatur sebenarnya di dalam perwali yang terbaru, Perwali 51 2020. Karena itu memang disebutkan bahwa membatasi aktivitas terutama untuk resepsi pernikahan dan seterusnya. Nah, pada upaya-upaya misalnya pembukaan usaha termasuk melaksanakan pernikahan di hotel, maka memang tanggung jawab pelaku usaha. Nah, sebagai penanggung jawab pelaku usaha, itu sudah diatur mengenai jumlah pengunjung, bahkan dengan shift. Namun di dalam pelaksanaan karena melibatkan banyak orang, ini yang terkadang sangat sulit sekali dikendalikan pada tingkat akar rumput. Karena ini harus melibatkan pemilik yang punya hajatan untuk membatasi juga yang jumlah punya hajatan, pengunjung. Prof. Ya, yang punya hajatan ini bertanggung jawab membatasi jumlah orang yang hadir pada saat acaranya. Itu harus diatur saya pikir, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan untuk itu. Begitu deh. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Bapak Husni Tamrid. Pak Husni, kalau data terakhir atau update di tempat wisata COVID Pak Husni Tamrin seperti apa sih perkembangannya? Apakah angka kesembuhannya seperti apa? Apakah ada penambahan sekitar berapa di tempat Bapak, Pak Husni? Silakan. Ya, audionya Pak Husni, silakan.